Minumlah buah suriat bersama dengan pasangan kalian, yaitu sehari 2 kali, di pagi hari dan di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video aku kali ini sesuai judul, yaitu aku mau ngasih tahu sama teman-teman semuanya cara memasak buah zuriat dan manfaatnya. Dan jangan lupa buat teman-teman pencet tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk pencet tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan langsung aja kita ke videonya. Jadi untuk alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah kain atau serbet. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan ulekan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ulekan seperti aku atau yang dipunyai sama teman-teman di rumah, terserah ya. Kemudian yang nomor 3, nah kita juga harus menyiapkan pisau. Usahakan pisaunya ini tajam ya teman-teman, karena buah zuriat itu buahnya terlalu keras. Kemudian yang pastinya kita juga harus menyiapkan buah zuriatnya teman-teman. Kali ini aku menggunakan 1 buah zuriat dan ini adalah bentuk dari buah zuriatnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan kainnya ini ya, atau serbetnya ini ya teman-teman. Jadi serbetnya ini kita pasang di sini. Ini tujuannya apa teman-teman? Jadi ini tujuannya itu supaya ketika nanti kita memotong dari buah zuriatnya itu, pisaunya ini enggak langsung kena sama lantainya. Jadi melewati ini dulu sehingga nanti lantainya itu aman, enggak kegores ya teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu adalah buah zuriatnya. Ini dipastikan dulu ya teman-teman sebelum sebelum ini dipotong atau dibelah nanti, ini usahakan buah zuriatnya dicuci dulu ya teman-teman biar bersih. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian teman-teman bisa melakukan seperti ini. Jadi dia itu kayak dikasih jalan dulu gitu loh teman-teman. Nah dikasih jalan supaya nanti nggak meleset. Nah jadi seperti ini. Lalu setelah itu pisaunya kita taruh di garisnya tadi itu teman-teman, kita tekan. Kemudian gunanya ulekan itu adalah untuk kita patok ininya teman-teman, pisaunya kita patok supaya nanti pisaunya itu masuk ke dalam buah zuriatnya ini, supaya nanti bisa ke belah buah zuriatnya. Jadi kita harus patok ya teman-teman, dan ini tuh lumayan sangat menguras tenaga teman-teman, karena buah zuriat ini memang dipercaya dia itu emang benar-benar kuat atau keras teman-teman. Jadi kita harus membutuhkan tenaga ekstra. Dan kita mulai ya. Setelah ini agak ke dalam, kita coba yang sebelah sini ya. Sudah masuk ke dalam, dan kita coba di sebelah sini. Jadi yang keras itu bagian dari isinya teman-teman. Kalau kulitnya ini enggak begitu keras. Jadi dia sudah berlubang, dan kita lanjutkan sampai buah zuriatnya itu terbelah. Jadi buat kalian yang nanya, mungkin katanya kalian pisaunya aku kurang tajam. Ini bukan ya teman-teman, pisau aku ini udah tajam, tapi emang buah zuriatnya ini yang terlalu keras. Jadi kita harus benar-benar memotongnya itu benar-benar menggunakan kekuatan ekstra. Hampir. Oh, coba kita buka ya. Masih keras teman-teman.
Jadi ini adalah buah zuriatnya. Jadi ini adalah bentuk atau isian dari buah zuriatnya itu teman-teman. Jadi bisa dilihat ini tuh kayak kelapa ya, benar kayak kelapa nih teman-teman. Jadi ini adalah buah zuriatnya. Nah, jadi ini adalah kulitnya tadi teman-teman. Nih, aku sampai berkeringat. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus mempunyai sebuah panci. Ini usahakan pancinya memang dikhususkan untuk buah zuriat aja teman-teman. Kemudian kita masukkan buah zuriatnya itu tadi ke dalam pancinya, tapi buahnya dilepas dulu ya teman-teman. Kita masukkan, dan ini juga kita belah jadi dua. Kemudian kita masukkan semua yang ada di sini juga. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah kita kasih air, dan aku takarannya menggunakan gelas ini ya, karena gelas ini itu nanti mau aku gunakan buat minumnya. Jadi untuk airnya itu harus diisi 4 gelas ini. Oke, kita masukkan airnya mentah ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 gelas air, sekitar setengah dari pancinya itu teman-teman. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan yaitu adalah menghidupkan apinya. Oke, aku hidupkan dulu ya. Nah, jadi untuk apinya itu menggunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena dia itu biar sari-sarinya keluar. Kemudian kalau aku biasanya itu tidak ditutup, dan aku tunggu aja sampai nanti airnya itu kira-kira tinggal separuhnya atau tinggal menjadi 2 gelas teman-teman. Kita tunggu aja ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya, tadi itu kan warnanya putih, sekarang warnanya udah kuning mau ke merah-merahan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan airnya itu tinggal separuh atau sekitar 2 gelas, itu nanti airnya akan berubah seperti teh. Jadi sambil nunggu mendidih, sambil nunggu airnya mendidih, aku mau kasih tahu sama teman-teman semuanya manfaat apa aja yang terkandung di dalam buah zuriat. Jadi manfaat yang pertama yaitu adalah buah zuriat dapat meningkatkan kualitas sperma. Kenapa? Karena dalam suatu atau sebuah penelitian itu yang pernah aku baca, itu menunjukkan bahwa jika kita mengkonsumsi buah zuriat itu dapat meningkatkan hormon seksual pada pria, sehingga kondisi ini dapat berpengaruh pada reproduksi atau produksi dan kualitas sperma. Jadi gitu teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua yaitu buah zuriat mampu meningkatkan kesuburan perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Sama halnya dengan laki-laki yang dapat meningkatkan kualitas sperma, buah zuriat itu juga dipercaya dapat meningkatkan kualitas sel telur pada perempuan. Dengan begitu, peluang kehamilan akan semakin besar. Jadi, buah zuriat ini memang disarankan untuk dikonsumsi buat mereka yang sedang melakukan promil atau program hamil. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu adalah buah zuriat dapat memperkuat rahim. Menurut medis, rahim yang kuat itu diketahui akan lebih siap untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi gitu teman-teman. Kemudian manfaat yang keempat yaitu buah zuriat dapat melancarkan haid. Kenapa bisa seperti itu? Buat kalian yang haidnya itu kurang lancar, lebih baik kalian mengkonsumsi rebusan dari buah zuriat. Karena buah zuriat itu mampu melancarkan peredaran darah dan menyeimbangkan hormon, sehingga dapat membantu siklus menstruasi kalian supaya lebih teratur untuk setiap bulannya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian manfaat yang kelima yaitu adalah buah zuriat mengandung vitamin B kompleks, di mana beberapa manfaat dari vitamin B kompleks itu, yang pertama dia itu bisa meningkatkan energi, yang kedua membantu proses metabolisme, dan yang nomor 3 itu adalah menurunkan kadar kolesterol. Kemudian manfaat yang keenam
Buah suriat terdapat antioksidan yang tinggi. Jadi dengan kita mengkonsumsi buah suriat dapat membantu untuk mengetahui atau untuk memenuhi kebutuhan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dengan antioksidan yang cukup, peluang kehamilan pun itu juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya untuk manfaat yang nomor 7 yaitu adalah buah suriat dapat mencegah diabetes. Selain menurunkan kadar kolesterol dan lemak total, jadi buah suriat ini juga dipercaya dapat menurunkan gula darah. Sehingga gula darah yang stabil pun juga dapat meningkatkan peluang kehamilan. Jadi lagi-lagi tentang kehamilan. Lanjut untuk manfaat yang ke-8 yaitu buah suriat dapat mengurangi stres. Nah, jika kalian yang ingin hamil itu pasti disarankan sama dokter kalian dong itu untuk tidak stres pastinya ya kan. Nah, tapi karena cicilan yang belum lunas tiap bulannya, kemudian beban hidup yang terlalu berat, itu pasti membuat kalian jadi stres. Nah, solusinya yaitu adalah mengkonsumsi buah suriat. Kenapa? Karena bisa dipercaya buah suriat itu dapat mengurangi stres sehingga kesempatan hamil pun juga akan semakin meningkat. Jadi jangan stres-stres ya teman-teman. Kemudian manfaat yang ke-9 yaitu adalah buah suriat dapat mencegah osteoporosis. Kenapa? Karena kandungan kalsium yang tinggi pada buah suriat itu dipercaya dapat mencegah osteoporosis. Jadi buat kalian yang memiliki masalah kesehatan tulang, ada baiknya buat kalian untuk mengkonsumsi buah suriat. Kemudian untuk manfaat yang nomor 10 yaitu buah suriat dapat menangkal kanker. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kanker itu adalah salah satu penyakit yang sangat menakutkan bukan? Dan semoga kita semua tidak akan pernah mengalami penyakit ini ya, amin. Jadi khasiat lainnya dari buah suriat ini adalah dapat mencegah kanker. Kenapa bisa begitu? Karena kandungan antioksidan yang tinggi yang dimiliki oleh buah suriat itu dapat mencegah perkembangan sel kanker. Jadi aku saranin buat teman-teman semuanya, konsumsilah buah suriat ini. Nah, itu tadi adalah 10 manfaat dari buah suriat yang dapat aku kasih tahu untuk kalian semuanya. Tapi sebenarnya masih banyak banget manfaat dari buah suriat ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu manfaat lainnya dari buah suriat, kalian bisa browsing sendiri ya. Google please. Nah, sekarang air dari rebusan buah suriatnya aku udah tinggal separuh dan warnanya udah seperti teh. Jadi dia berwarna merah agak kecoklatan. Jadi sekarang aku mau matikan apinya. Lalu aku tunggu sekitar 5-10 menit. Jadi sampai airnya itu nggak panas lagi atau agak dingin. Jadi aku tungguin aja sampai kurang lebih 5-10 menit teman-teman. Nah, karena rebusan airnya itu udah agak dingin, jadi selanjutnya langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah memasukkan air rebusan itu ke dalam 2 gelas. Jadi dikira-kira aja ya. Jadi buat kalian yang nanya rasanya itu kayak apa, jadi rasanya itu seperti apa ya, nggak ada rasanya sih, dia itu hambar kayak air putih biasa, tapi dia itu baunya kayak bau kurma. Jadi ya bukan kayak sih, emang iya dia itu nggak ada rasanya, tapi dia itu baunya seperti kurma. Kemudian buat kalian apabila mau ditambahkan sama madu juga boleh, tapi aku biasanya cuma seperti ini aja. Jadi aku langsung minum aja tanpa harus dikasih madu karena nggak pahit, makanya aku nggak menggunakan madu. Jadi sekali lagi aku kasih tahu, jadi untuk rasanya, rasa dari rebusan buah suriat ini dia itu rasanya hambar seperti air putih, cuma dia itu wangi seperti kurma. Jadi gitu teman-teman. Karena sudah aku tuang, lalu minumlah buah suriat bersama dengan pasangan kalian, yaitu sehari 2 kali di pagi hari dan di malam hari.
Nah, jadi gampang banget kan teman-teman untuk cara memasaknya. Dan apabila teman-teman ada yang nanya itu nyimpennya di mana setelah direbus, kalau aku biasanya itu nunggu dingin dulu, kemudian aku masukkan ke dalam kulkas bersama dengan pancinya. Jadi itu bisa bertahan sampai kurang lebih 7 hari atau 1 minggu, teman-teman. Nah, kemudian aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel aku, dan mudah-mudahan buat kalian yang sedang melaksanakan promil, aku doain mudah-mudahan segera untuk diberikan momongan. Amin. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku ini apabila bermanfaat, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @rere_yatidiri. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.